وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita untuk bisa duduk dalam satu majelis ini untuk bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu, dan juga untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kajian kita pada malam hari ini adalah As-Sirah An-Nabawiyah. Dan alhamdulillah telah sampai pada pertemuan yang ke-67 untuk malam hari ini dengan judul Perintah Hijrah bagi kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian hijrahnya kaum muslimin ke negeri Madinah terjadi tidak lama setelah Baiat Aqabah yang kedua. Jadi setelah Baiat Aqabah yang kedua selesai dengan sempurna, kaum muslimin yang berasal dari Madinah, kaum Ansar, telah siap menerima kedatangan kaum muslimin dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula kaum muslimin di Makkah dari kalangan Muhajirin juga telah siap untuk melakukan perjalanan hijrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun memerintahkan dan mengizinkan mereka untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan dahulu pernah kita sampaikan kenapa harus Madinah yang menjadi tujuan hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin. Kenapa bukan kembali Habasyah atau mungkin Taif atau mungkin negeri-negeri yang lain? Alasan yang paling utama dalam menjawab pertanyaan ini adalah karena tempat hijrahnya Nabi SAW ke Madinah adalah petunjuk ilahi. Jadi memang itulah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan bahwa Nabi SAW diperlihatkan sebuah daerah yang penuh dengan pohon kurma yang berada di antara dua bebatuan, ya, timur dan barat. Dan Rasulullah sendiri menebak bukan Madinah, tapi ternyata kota itu adalah kota Yathrib ataupun kota Madinah. Dan itu memang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat-sahabatnya dari kalangan muhajirin dan orang-orang yang bersama beliau ketika itu yang masuk Islam di Mekkah untuk keluar dari Mekkah menuju Madinah. Dan Rasulullah SAW berkata kepada mereka, Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran, sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk kalian saudara-saudara dan juga negeri untuk kalian berhijrah, ta'manuna biha, yang kalian bisa aman di sana. Jadi ini adalah perkataan Nabi SAW kepada kaum muhajirin yang ingin berhijrah. Ditegaskan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi orang-orang muhajirin saudara-saudara kaum muslimin dari kalangan Ansor, dan juga telah menjadikan sebuah daerah atau negeri yang aman untuk mereka tinggali, yaitu Madinah. Lalu Nabi SAW mengatakan, apabila kalian ingin berhijrah, maka berhijrahlah kalian. Fakhruj, keluarlah kalian dari Mekah menuju Madinah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah. Orang yang pertama kali berangkat hijrah adalah Abu Salamah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan yang pertama kali hijrah adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi ada Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Namun di beberapa kitab seperti kitab Mukhtasar Siratir Rasul yang kita jadikan sebagai salah satu rujukannya ini, menyebutkan yang pertama kali hijrah adalah Abu Salamah. Kemudian juga dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum itu juga disebutkan yang pertama kali hijrah adalah Abu Salamah. Nanti insyaallah ini juga poin yang nanti akan kita ceritakan pada kesempatan kali ini terkait hijrahnya Abu Salamah dan beberapa yang lainnya. Jadi ada yang mengatakan Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Maktum, itu yang pertama. Ada juga yang mengatakan Abu Salamah ya. Dan ada ulama yang kemudian ya menempatkan siapa yang pertama kali hijrah dengan beberapa alasan masing-masing ya. Jadi nanti insyaallah di rangkuman insyaallah kita sampaikan. Jadi intinya ada yang berpendapat bahwa Mus'ab bin Umair lah pertama kali yang hijrah karena ini. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa Abu Salamah lah yang pertama kali hijrah karena ini ya. Nanti insyaallah di itunya ada. Kemudian setelah itu beberapa kaum muslimin berdatangan ke Madinah. Di antara mereka adalah Bilal bin Rabah, datang bersama Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ada Bilal bin Rabah yang datang bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada Ammar bin Yasir. Kemudian ada Amir bin Rabi'ah dan juga istrinya namanya Laila. Ya, jadi ada Ammar bin Yasir, ada Amir bin Rabi'ah dan juga istrinya namanya Laila bintu Abi Khaisamah. Kemudian ada Abdullah bin Jahsh ya, ada Abdullah bin Jahshin
Kemudian menyusul setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga yang lainnya. Ini beberapa nama yang tercatat bahwa mereka menyusul Abu Salamah atau Mus'ab bin Umair berhijrah ke kota Madinah. Ada Bilal bin Rabah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Ammar bin Yasir, ada Amir bin Rabi'ah dan istrinya bernama Laila, ya. Kemudian ada Abdullah bin Jahash atau Abdullah bin Jahshin, kemudian menyusul Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, adapun respon dari orang-orang kafir Quraisy yang mengetahui dan melihat kaum muslimin hijrah ke kota Madinah adalah melakukan berbagai hal untuk menghalangi kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah. Jadi orang-orang kafir Quraisy setelah mereka tahu bahwa kaum muslimin itu berhijrah ke Madinah atau ada yang berhijrah ke Madinah, mereka kemudian melakukan berbagai hal untuk mencegah supaya kaum muslimin tidak hijrah ke Madinah. Walaupun dari sisi lain ini aneh. Ya. Kenapa aneh? Karena ketika kaum muslimin beribadah di kota Mekah dianggap mengganggu. Ini adalah orang-orang murtad menurut mereka. Kaum muslimin itu pengganggu. Tapi di sisi lain, ketika mereka ingin hijrah dan keluar dari Mekah, dihalang-halangi sama orang-orang kafir Quraisy. Ini kan aneh. Seharusnya kalau memang itu pengganggu, ya wes, biarkan mereka kaum muslimin itu pergi dari Mekah. Lah ini malah dihalang-halangi supaya tidak hijrah. Maka inilah yang disebut dengan keanehan. Dan demikianlah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang selalu senantiasa ingin memadamkan api Islam, ya, itu memang orang-orang aneh. Ya, orang-orang aneh. Terkadang pernyataan dia batalkan sendiri dengan perkataannya atau perbuatannya. Jadi terkadang orang-orang aneh itu demikian, melontarkan suatu statement, ucapan, tapi dibantah pula dengan ucapan dia sendiri di lain waktu atau mungkin perbuatannya sendiri. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kaum Quraisy. Ya, mereka enggak rela kaum muslimin beribadah di Mekah, dan itu disebut sebagai pengganggu, orang gila dan sebagainya. Namun ketika mereka ingin keluar dari Mekah tidak boleh. Di antara alasan yang disebutkan kenapa mereka menghalangi kaum musyrikin, menghalangi kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah adalah yang pertama, karena kalau Nabi SAW di Mekah saja mendapatkan respon yang baik dari beberapa sahabat, sehingga menjadikan mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa mendukung Rasulullah. Lalu bagaimana kalau kemudian Rasulullah punya ruang di Madinah, bahkan di sana diterima oleh orang-orang Madinah, maka bisa jadi kekuatan dan pendukung Muhammad SAW akan semakin besar. Kalau di Madinah saja, ya, orang-orang yang masuk Islam itu dihina, dikucilkan, disiksa dan sebagainya, itu saja masih ada yang masuk Islam, bahkan menjadi sahabat yang luar biasa dalam membela Rasulullah. Bagaimana kalau kemudian Muhammad ini datang ke Madinah, diterima oleh orang-orang Madinah? Maka tentu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini akan menjadikan, ya, kaum kafir Quraisy gelisah dengan kekuatan yang nanti akan dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, mereka menganggap bahwa keluarnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah itu bukan sekedar keluar begitu saja dan gak balik. Mereka meyakini bahwa pasti kaum muslimin akan balik ke kota Mekah. Itu yang mereka yakini, karena ya namanya juga kampung halaman.
tentu kebanyakan di antara mereka akan kembali ke kampung halamannya. Walaupun dia merantau jauh atau mungkin lama, suatu saat nanti akan kembali. Entah kembalinya akan menetap di situ, atau mungkin cuma kembali melakukan keperluan tertentu kemudian balik lagi ke perantauan. Tapi mereka orang-orang kafir Quraisy meyakini kaum muslimin keluar dari Mekah itu tidak cuma sekedar keluar kemudian nggak akan balik, tapi pasti mereka akan apa? Balik. Dan mereka khawatir kalau kemudian balik membawa kekuatan lebih besar, maka mereka akan dibantai dan mereka akan apa? Kalah. Jadi mereka memiliki alasan kenapa harus dicegah. Kemudian di antara yang disebutkan pula alasannya adalah mereka takut omongan dari orang-orang luar, mosok sesama Quraisy saling mengusir. Mosok Quraisy kok diusir oleh orang Quraisy sendiri. Mereka malu. Mereka ingin mempertahankan martabat mereka. Ya, karena kalau nanti diusir ya atau dibiarkan begitu saja kemudian menyebar orang-orang Quraisy yang ada di Madinah, ya, maka akan jadi pembicaraan di sana. Dan orang-orang Quraisy gengsi kalau demikian, masa Quraisy ya mengusir Quraisy. Nah, di antara yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menghalangi kaum muslimin hijrah ke Madinah adalah dengan menahan beberapa dari kaum muslimin. Ada pula yang menahan harta, ada pula yang ditipu. Ya, 3 poin ini insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kita sebutkan kisah hijrahnya Abu Salamah beserta istri dan anak bayinya. Abu Salamah, istrinya Ummu Salamah, anaknya namanya Salamah. Ya. Abu Salamah telah mempersiapkan kendaraan dan juga bekal untuk berhijrah ke Madinah bersama sang istri dan anaknya yang masih kecil. Kemudian ketika mereka hendak berangkat atau sudah berjalan tapi baru beberapa kilo mungkin, atau belum keluar dari Mekah, maka datanglah kabilah dari istrinya Ummu Salamah yang ketika itu musyrik, ya, datang kepada Abu Salamah seraya mengatakan, hadihi nafsuka ala ghalabatna alaiha. Wahai Abu Salamah, kalau kamu memang ingin berhijrah, maka silahkan kamu hijrah sendiri dan lepaskan anak wanita kami. Ya, jadi Ummu Salamah ini tidak diizinkan oleh kabilahnya untuk hijrah, tapi Ummu Salamah harus ikut dengan kami. Ya, maka kemudian kekangnya unta dari yang ditunggangi Ummu Salamah itu diambil sama mereka, kemudian digeret kembali ke Mekah. Ya. Jadi Abu Salamah ketika itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menahan istrinya dan anaknya untuk dibawa ke Madinah. Akhirnya beliau pun melepaskan dan merelakan dengan berat hati sang istri dengan anaknya yang masih kecil untuk bersama, ya, dengan kabilahnya. Kemudian kabilah dari Abu Salamah yang juga masih musyrik mendengar bahwa anaknya Abu Salamah itu tertahan oleh kabilahnya Ummu Salamah. Maka akhirnya mereka pun mendatangi kabilahnya Ummu Salamah, kemudian meminta anaknya Abu Salamah yang masih bayi. Mereka juga mengatakan, kalau kalian menahan Ummu Salamah dari Abu Salamah, maka kami berhak untuk mengambil Salamah dari Ummu Salamah. Ya. Karena nasab anak itu kan ikut bapak. Ya. Maka mereka menganggap bahwa anaknya Abu Salamah yang bernama Salamah ini adalah anak kami, anak kabilah kami.
maka dia berhak bersama kami. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, watajadzabu al-ghulam bainahum, mereka saling rebutan, ya, anak itu jadi rebutan, anaknya Abu Salamah yang bernama Salamah itu jadi rebutan. Enggak, ini hak kami, tidak, ini hak kami, terus sampai apa? Fakhala'u yaduhu atau yadahu, sampai kemudian ikhwan fillah tangannya Salamah ini putus karena tinggal eret-eretan. Ya, wallah alam apakah putus dalam artian ya copot dari tubuhnya Salamah yang masih kecil, atau memang mungkin cuma apa namanya ototnya ini yang copot tapi ya dagingnya masih ada, atau wallah alam. Tapi fakhala'u yadahu, mereka sampai memutuskan tangannya Salamah. Jadi mungkin yang digeret salah satunya adalah tangannya, kemudian yang lainnya nyekel, ya, karena masih kecil, ya, masih bayi, buat rebutan. Sampai apa? Putus tangannya. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhirnya ya perebutan itu dimenangkan oleh kabilahnya Abu Salamah, sehingga Ummu Salamah ikut kabilahnya, kemudian Salamah ikut kabilahnya Abu Salamah. Jadi pisah 3 orang ini. Abu Salamah pergi ke Madinah sendiri, Ummu Salamah ditahan oleh kabilahnya, sedangkan Salamah sendiri yang masih bayi ketika itu, bahkan dalam keadaan tangannya putus, itu ditahan oleh kabilahnya sang bapak. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa kanat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ba'da dhihabi zawjiha wa dhiya'i ibniha takhruju kulla ghadatin bil abtah tabki hatta tamshiya. Setelah beliau pisah dengan suaminya dan pisah pula dengan anak satu wayangnya, maka setiap pagi Ummu Salamah ini selalu ya datang ke tempat di mana ketika itu mereka ditahan, ya, atau tempat di mana ketika itu dia berpisah dengan Abu Salamah, ditahan di sana. Setiap pagi datang ke sana, tabki hatta tamshiya, beliau menangis sampai sore hari. Jadi dari pagi sampai sore hari menangis, ya, karena sedih. Dia tidak bisa ikut hijrah bersama Abu Salamah, dia juga tidak ketemu dengan anaknya yang masih kecil karena ikut kabilahnya Abu Salamah. Menangis sampai sore, dan itu setiap hari, ya, disebutkan bahwa hal itu wa madha ala dzalika nahwa sanah, dan itu terjadi selama 1 tahun kurang lebihnya. Jadi selama 1 tahun pisah dengan anak dan suami, Ummu Salamah ini datang ke tepian Mekah, perbatasan Mekah, di mana ketika itu beliau dengan Abu Salamah pisah, menangis dari pagi sampai sore, ya, menangisi nasibnya karena berpisah dengan 2 orang yang dia cintai. Maka kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, akhirnya ada salah seorang dari kabilahnya Ummu Salamah yang kasihan dengan Ummu Salamah, sehingga dia pun berani mendatangi kaumnya seraya mengatakan, alla tukhrijuna hadhil miskinah, apakah kalian tidak mau mengizinkan wanita yang kasihan ini untuk keluar menuju Madinah biar bertemu dengan suaminya? Apakah kalian tidak merasa kasihan? Faradtum bainaha wa baina zawjiha wa waladiha, kalian telah memisahkan dia dengan suaminya dan juga anaknya. Apakah kalian tidak, ya, merasa kasihan dengan wanita ini? Akhirnya kemudian mereka pun kasihan, kemudian mengatakan kepada Ummu Salamah, alhiki bi zaujika in syi'ti, alhiki bi zaujiki in syi'ti, wahai Ummu Salamah, kalau begitu susullah suamimu jika kamu mau. Akhirnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Ummu Salamah kemudian mendatangi kabilahnya Abu Salamah, meminta anaknya kembali kepada Ummu Salamah, kemudian ingin menyusul Abu Salamah ke Madinah, dan kabilahnya Abu Salamah pun membolehkan, ya, diberikanlah anaknya itu kepada Ummu Salamah, kemudian
pergilah Ummu Salamah dan Salamah hanya berdua. Tidak ada seorang pun yang menemani dari makhluknya Allah menuju Madinah untuk berhijrah. Ya. Dan memang demikianlah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah perjuangan ya, seseorang untuk menghindari perkara yang dilarang oleh Allah atau usaha untuk menepati dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Memang tidak mudah ketika Allah dan Rasulnya memberikan suatu perintah, itu terasa berat untuk dilakukan. Tapi namanya sudah iman, ya mereka tinggalkan apa yang Allah larang dan mereka melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Pergilah Ummu Salamah dan juga Salamah berdua saja dengan untanya tanpa ada seorang pun yang menemani. Maka kemudian sesampainya Ummu Salamah dan juga Salamah kecil ini di suatu tempat bernama Tan'im, maka berjumpalah beliau dengan seseorang dari Quraisy yang bernama Utsman bin Talha bin Abi Talha. Utsman bin Talha bin Abi Talha. Dan terjadilah perbincangan ringan ketika itu. Ya. Ya. Utsman bin Talha bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah Ummu Salamah." "Hendak kemana kamu?" "Aku ingin ke Madinah menyusul suamiku." "Bersama siapa kamu ke sana?" Kata Ummu Salamah, "Tidak ada seorang pun yang menemani diriku kecuali anakku dan juga tentunya Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian Utsman bin Talha ini kasihan sehingga beliau pun rela dan mau mengantarkan Ummu Salamah ke Madinah. Di antara catatan para ulama yang digarisbawahi salah satunya adalah kebaikan Utsman bin Talha. Ya. Kebaikannya apa? Selain mau mengantar, selama perjalanan jamaah yang dirahmati oleh Allah, Utsman bin Talha tidak pernah bercanda ria dengan Ummu Salamah. Bahkan pembicaraannya pun dibatasi ya. Karena Utsman bin Talha tahu walaupun dia masih musyrik ketika itu, tapi tahu bahwa Ummu Salamah ini istrinya orang lain, bukan istrinya. Jadi laki-laki yang gentleman itu demikian, tidak berani mengusik istrinya orang lain, ngelirik saja nggak mau. Disebutkan oleh para ulama bahwa ketika itu Utsman ketika beristirahat, ya, beliau menundukkan ontanya Ummu Salamah, kemudian beliau pergi, ya, pergi dulu. Kemudian Ummu Salamah turun dan istirahat. Kemudian Utsman bin Talha ini balik lagi ke ontanya, kemudian ontanya diambil, kemudian diikat. Ketika sudah kira-kira selesai untuk istirahat, ontanya ini dikembalikan ke dekatnya Ummu Salamah, kemudian mempersilahkan Ummu Salamah untuk naik. Kemudian dia pergi lagi, ya, pergi lagi. Kemudian ketika Ummu Salamah dan Salamah sudah naik di atas onta, baru Utsman datang lagi membawa atau memegang tali kekangnya onta itu, kemudian diajak jalan menuju Madinah. Seperti itu terus sampai ke kota Madinah. Kenapa demikian ikhwan fillah? Karena Utsman bin Talha tidak mau melihat aurat yang mungkin tersingkap dari Ummu Salamah ketika naik dan turun onta. Ya, ini luar biasa. Padahal ketika itu dia masih musyrik, belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Ya, demikian laki-laki tidak mau melihat auratnya wanita. Karena dia tahu wanita yang bukan istrinya adalah bukan mahramnya. Auratnya tidak perlu untuk dilihat. Sampai sedemikian rupa. Ketika istirahat, ya, untanya diikat, kemudian mempersilahkan supaya Ummu Salamah turun. Kemudian tidak nunggu di situ, jegok di situ, kemudian ya nunggu atau melihat Ummu Salamah turun, enggak. Tapi apa? Pergi. Kira-kira Ummu Salamah sudah turun dan agak menjauh dari ontanya, dia baru kembali. Ya. Terus seperti itu, demikian pula ketika naik.
Maka ketika kisah ini pun disebutkan, maka para ulama mengatakan mungkin dengan sebab kebaikan Utsman bin Talha bin Abi Talha ini, suatu saat nanti dia akan masuk Islam. Dan benar, beberapa tahun setelah itu kemudian Utsman bin Talha bin Abi Talha kemudian masuk Islam. Jadi demikian ikhwan fillah, ya, seorang laki-laki juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan mereka dari wanita yang memang bukan mahramnya. Ya, tentu ini berbeda dengan laki-laki zaman kita ini. Kalau ada cewek yang ketok bening gitu ya ditutke, dilirik dari kanan sampai kiri, nggak dilihat, ya eman-eman, kalau dilihat haram gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Utsman bin Talha bin Abi Talha ketika itu masih musyrik, tapi beliau apa? Demikian sifatnya. Akhirnya sampailah Utsman bin Talha bin Abi Talha membawa Ummu Salamah dan Salamah kecil di kota Madinah. Kemudian Utsman mengatakan kepada Ummu Salamah, suamimu ada di kabilah ini, maka silahkan kamu menyusul. Ya. Setelah pergi Ummu Salamah dengan Salamah bersama anaknya ini, maka kemudian Utsman bin Talha bin Abi Talha pulang kembali ke Mekah. Ya. Ini kisah di mana salah satu cara orang kafir Quraisy menghalangi kaum muslimin berhijrah adalah dengan menahan mereka. Kisah yang kedua, cara yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk menghalangi hijrahnya kaum muslimin adalah dengan menyita dan menahan harta kaum muslimin. Hal ini terjadi kepada salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rum. Ya, Ar-Rumi. Beliau ini bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi orang Romawi. Makanya namanya ada Ar-Rumi, ya, Romawi. Ketika beliau ingin berhijrah, qala lahu kufar Quraisy, maka orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Suhaib, ataitana sa'lukan haqira, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau dahulu datang kepada kami, datang ke Mekah ini dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta apapun, bahkan ketika itu kamu lemah. Fakatsura maluka indana, kemudian sekarang kamu bisa menjadi kaya karena berada di sisi kami. Ya, maksudnya dulu kamu datang ke sini miskin, ke Mekah, kemudian kamu di Mekah bekerja. Ya. Kemudian kamu menjadi orang yang kaya. Wa balagta alladhi balagtu. Ya, atau wa balagta alladhi balagta, dan sungguh perkara itu telah datang kepadamu. Tsumma turidu an takhruja bimalika wa nafsik. Lalu enak sekali kamu mau keluar dari Mekah dengan membawa hartamu dan juga membawa dirimu. Wallah la yakunu dzalik. Demi Allah, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Ini kata orang-orang kafir Quraisy kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Kamu dahulu datang ke sini miskin, kemudian kamu di sini menjadi kaya. Kok bisa-bisanya, kok enak sekali kamu ingin keluar dari Mekah dengan membawa harta dan juga dirimu. Demi Allah, ini tidak mungkin. Faqala lahum Suhaib, maka kemudian Suhaib berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, ara'aitum in ja'altu lakum mali atakhluni sabili. Atakhluna sabili, wahai orang-orang kafir Quraisy,
bagaimana pendapat kalian jika aku serahkan hartaku seluruhnya untuk kalian? Aku tinggalkan seluruh harta ini untuk kalian, dan aku akan pergi ke Madinah tanpa membawa sepeser harta pun. Apakah kalian akan memberikan jalan keluar bagi saya? Qalu na'am. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, iya. Kalau kamu mau pergi ke Madinah tanpa membawa hartamu yang banyak ini, silahkan. Ya, silahkan pergi. Ya, jadi hartanya ditahan. Maka kemudian Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa inni qad ja'altu lakum mali. Demi Allah, aku telah menjadikan hartaku ini untuk kalian. Ya. Istilah wis PNKP sulke aku. Maka akhirnya mereka pun apa? Melepaskan beliau. Sehingga beliau pun pergi hijrah ke Madinah tanpa membawa harta apapun, kecuali mungkin pakaian yang beliau pakai saja ketika itu. Lihat, para sahabat mereka berkorban harta dan juga nyawa mereka untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika perkara ini, kisah ini sampai kepada Nabi SAW, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Ya, Suhaib telah beruntung. Suhaib telah beruntung. Ya. Jadi Rasulullah berdoa atas keberuntungan Suhaib. Ya. Walaupun mungkin dia ke Madinah tanpa harta, suatu saat nanti akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian keuntungan ya, yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka yang meninggalkan harta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini jadi ada sahabat yang ditahan hartanya supaya tidak hijrah. Tapi namanya kembali lagi sudah iman, wis harta serasa. Ya. Kemudian apa? Beliau pun hijrah. Ya, harta ditinggal. Kemudian di antara hal yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menghalangi kaum muslimin hijrah adalah dengan menipu. Ya, dengan menipu. Hal ini terjadi atau menimpa sahabat Nabi yang bernama Ayyash. Ya, Ayyash. Jadi suatu hari, jamaah yang dirahmati oleh Allah, telah berjanji 3 orang sahabat. Pertama bernama Umar bin Khattab, yang kedua Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan yang kedua bernama Hisham bin Al-As. 3 orang ini berjanji untuk hijrah bareng. Ya. Siapa tadi? Umar bin Khattab, kemudian Ayyash bin Rabi'ah, kemudian Hisham bin Al-As. 3 orang. Mereka telah menentukan tempat tertentu untuk mereka bisa berkumpul, ya, untuk hijrah ke Madinah bersama-sama. Dan mereka sepakat siapa yang tertinggal, ya, maka boleh dia tinggal. Siapa yang tertinggal, boleh dia tinggal. Maka ketika waktu telah ditentukan, demikian pula hari telah ditentukan 3 sahabat ini, maka berkumpullah 2 orang saja, yaitu Umar bin Khattab dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah berkumpul. Sedangkan Hisham bin Al-As ditahan oleh orang kafir Quraisy yang nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu 2 sahabatnya. Jadi cuma 2 sahabat. Akhirnya 2 sahabat ini pun kemudian pergi ke Madinah. Sesampainya Ayyash dan juga Umar bin Khattab di Madinah, ya, dan itu didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, maka qadima Abu Jahal. Abu Jahal pun datang juga ke Madinah, menyusul 2 orang ini, ya, datang ke Madinah. Kemudian Abu Jahal ketika itu ditemani oleh saudaranya bernama Al-Harith, ya.
Jadi Abu Jahal dan Al-Harits ini menyusul Umar bin Khattab dan juga Ayyash. Ketika mereka bertemu dan Ayyash, kemudian Abu Jahal, kemudian Al-Harits, ini satu keturunan, ya, satu nenek atau satu ibu sebutannya. Jadi masih ada saudara, hubungan saudara. Maka kemudian Abu Jahal berkata kepada Ayyash, ya, dengan mengatakan inna ummaka qad nadarat. Wahai Ayyash, sesungguhnya ibumu telah bernadar. Ya, ibumu telah bernadar alla yamassa ra'saha mashtun, bahwasannya dia tidak ingin menyisir rambutnya. Karena Ayyash pergi hijrah, maka dikatakan oleh Abu Jahal bahwa ibumu pernah bernadar bahwa kalau kamu nggak kembali ke Mekah, dia tidak akan sisiran sampai kamu balik. Ini ancamannya. Ibunya nggak mau apa? Sisiran. Wala tastadillu bisyamsin hatta tarak. Dan dia pun juga bernadar akan terus berada di bawah terik matahari sampai dia melihat kamu pulang. Fafarrikilaha, kasihanilah ibumu. Ini ucapan siapa? Abu Jahal. Ini ngapusi, ya. Ini ngapusi. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena firasat Umar bin Khattab ini ngapusi, dan kita pernah ceritakan bagaimana keistimewaan Umar bin Khattab. Dia punya firasat yang luar biasa, ya. Pernah kita sebutkan ketemu orang yang seluruh nama dan nasabnya, bahkan tempat tinggalnya itu berhubungan dengan api. Sehingga Umar mengatakan, kalau begitu pulanglah kamu, ya, rumahmu terbakar. Ketika pulang beneran terbakar. Jadi namanya itu artinya api, ya, Syihab kalau tidak salah. Kemudian nama daerahnya, nama kampungnya dan sebagainya, semua berhubungan dengan api. Firasatnya Umar. Umar punya firasat ini ngapusi, maka dia mengatakan kepada Ayyash, ya Ayyash, wahai Ayyash, innahu wallah, sesungguhnya demi Allah, iyuridukal qaumu illa liyaftanuk an dinina fahdharhum. Demi Allah, mereka itu cuma pengen kamu terfitnah wahai Ayyash, berhati-hatilah. Fa wallah, demi Allah, kalau seandainya ibumu ini terkena kutu, pasti dia akan sisiran. Ya. Ini apa kata Umar bin Khattab. Dan itu sudah naluri, ikhwan fillah. Ya. Enggak mungkin orang itu akan mengatakan bernadar aku orang jungkatan. Tapi kalau gatel saya yakin tetap jungkatan. Maka Umar pun demikian, wahai Ayyash, demi Allah, nek ibumu itu kena kutu pasti akan sisiran. Ya. Karena Umar tahu sifatnya wanita-wanita Mekah. Mereka juga menjaga, ya, kecantikan mereka, walaupun tua-tua, jaga kecantikan. Ya. Nek kutu dan mesti sisiran. Misalnya nadar nggak mau mandi, yo nek keringetan mesti mandi kan gitu. Sampai seperti itu Umar. Kemudian mengatakan pula, dan kalau seandainya ibumu di terik matahari itu kepanasan, pasti akan ngeyup, akan berteduh. Ya. Tapi Ayyash mengatakan, wahai Umar, saya kasihan dengan ibu saya harus pulang bersama kedua orang ini. Akhirnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah dijelaskan oleh Umar, ternyata kemudian Ayyash tetap bersikeras ingin pulang saja. Akhirnya Ayyash pulang bersama Abu Jahal dan Al-Harits. Ya. Sebelum pulang, Umar bin Khattab mengatakan, wahai Ayyash, kalau memang mau tidak mau kamu harus pulang, maka bawalah ontaku ini. Ya, ontaku ini jinak dengan penunggangnya dan dia larinya cepat. Ya. Maka nanti kalau dalam perjalanan ada sesuatu yang mencurigakan, maka larilah kamu dengan ontaku ini, niscaya tidak akan ada yang bisa mengikuti kamu. Maka kemudian Ayyash radhiyallahu taala an akhirnya pulang dengan membawa unta yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Sesampainya di tengah jalan, ikhwani fillah, Abu Jahal ini memang orangnya licik.
Dan memang ungkapan dia di awal tadi itu sebenarnya berpura-pura. Ngapusi nek mboke Ayyash itu apa? Bernadar ora rak sisiran, tidak akan berteduh ketika terkena terik matahari. Itu sebenarnya ngapusi. Itu tipuan dari Abu Jahal. Maka di tengah perjalanan Abu Jahal ini kembali melontarkan tipuannya. Seraya mengatakan, "Ya ibni ummi, wahai anak ibuku, wallahi laqad istaghlatat ba'iri hada." Demi Allah, ontaku ini kayaknya ya letoy banget, ya lemes banget. Ini dia nggak bisa jalan cepat. Boleh nggak saya naik di ontamu? Ya, onta yang diberikan oleh Abu Bakar tadi. Boleh tidak? Karena Ayyash ini mungkin ya orangnya memiliki kasihan yang luar biasa atau berhusnudzon yang bukan pada tempatnya. Akhirnya dia apa? Membolehkan. Ya boleh, silahkan naik di atas ontaku. Kemudian gantian ya. Ayyash ini turun. Ya, Ayyash ini apa? Turun berjalan, sehingga pada kesempatan itulah Ayyash ditangkap kemudian diikat dan dibawa masuk ke kota Mekah, dan beliau dihina di kota Mekah ketika itu. Ya, direndahkan, ditangkap. Ya. Kemudian ya Abu Jahal dan sebagainya mengatakan, "Ya ahla Makkah, ya wahai penduduk Mekah, hakada faf'alu bisufahaikum." Ya, ini salah seorang yang goblok dari kalian, ya, maka lakukanlah semau kalian. Ya, kepada siapa? Ahlu Mekah, agar Ayyash ini disiksa atau apalah, dihinakan dan sebagainya. Jadi coba ketika itu dia tetap ngikutin apa yang dikatakan oleh Umar, selamat. Ya, tapi ketika itu Allah mentakdirkan dia harus apa? Ya sudah, kasihan sama ibunya. Padahal itu ngapusi. Ya. Maka akhirnya di pertengahan jalan dia pun ikat, ditangkap, kemudian dibawa ke Mekah dan dihinakan oleh penduduk Mekah ketika itu, oleh kafir Quraisy. Jadi ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kisah tentang hijrahnya kaum muslimin. Kemudian disebutkan di sini bahwa setelah 2 bulan, ya, setelah 2 bulan lebih dari beberapa hari, ya, setelah Baiat Aqabah yang kedua, tidak tersisa di kota Mekah dari kalangan kaum muslimin, ya, kecuali hanya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali bin Abi Thalib. Jadi seluruh kaum muslimin yang ada di Mekah ketika itu, mereka semuanya bisa berhasil keluar, ya, berhasil keluar ke Madinah. Sekalipun mungkin masih ada beberapa yang ditahan, tapi setidaknya sudah mayoritas kaum muslimin keluar dari Madinah, berhijrah keluar dari Mekah, berhijrah ke Madinah, dan tidak tersisa di Makkah yang bisa bebas kecuali Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib. Inilah nanti kisah ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar berhijrah, kemudian Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Ya. Ini nanti yang turunlah surat Yasin ketika itu, ya, dan beberapa orang menggunakan ya surat Yasin ini untuk mengelaburi orang biar nggak tahu dirinya, disebar. Ya, tapi ini juga bukan ini ya, bukan dari syariat Islam. Jadi berdasarkan kisah ini, sehingga ada orang yang mengambil faedahnya, tapi faedah yang keliru, membaca surat Yasin, ya, sampai ayat beberapa gitu, kemudian ditaburkan di depan orang yang dibacakan Yasin itu pasir atau tanah, agar dia tidak melihat kita yang baca surat itu. Tapi ini nanti ya kita sampaikan di lain kesempatan insyaallah. Ya, jadi ketika itu ada kisah nanti Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Ketika itu sudah ada perencanaan pembunuhan atas Nabi SAW. Seluruh kafir Quraisy sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Ya. Dan ketika itu mereka bermusyawarah di Darun Nadwah. Nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan membicarakan musyawarahnya kaum Quraisy di Darun Nadwah dan kesepakatan yang mereka mufakat, karena ketika itu juga dihadiri oleh iblis yang menyamar sebagai seorang syekh, seorang yang alim dan sebagainya, yang mendukung kesepakatan
ya perencanaan pembunuhan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq sudah lama meminta Rasulullah supaya berhijrah. Tapi kata Rasulullah, sabar wahai Abu Bakar. Sabar wahai Abu Bakar, semoga orang yang menemani kamu hijrah itu orang yang paling terbaik. Ya, kemudian ketika mendengar itu beliau sudah oke lah kalau begitu. Saya tak sabar dulu dan berharap semoga nanti yang hijrah bersama saya adalah Rasulullah, orang yang terbaik. Karena bisa jadi yang bersama beliau Ali bin Abi Thalib atau mungkin sahabat yang lain. Tapi beliau berharap itu adalah Rasulullah. Dan nanti akan apa? Terjadi hijrahnya Rasulullah dengan Abu Bakar. Ya, berada di gua, kemudian di situ sudah dikejar oleh orang kafir Quraisy. Ya, kemudian apa? Ya, tinggal melongo ke bawah kaki mereka, ketahuan di situ ada Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi nanti akan ada kisah-kisah yang lainnya insyaallah biidznillah subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan perintah hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, dan nanti insyaallah kita akan bahas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.